Sesuatu yang bagus memang kita harus optimis, nggak boleh pesimis. Cuman pengalaman kita dengan bea cukai ini sering error, Pak. Itu cuman data bea cukainya tok antara eksportir dan bea cukai. Itu sudah sering error dan sering menimbulkan kerugian. BCF yang sampai kapal berangkat akhirnya kita kena denda, belum sampai selesai. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Oke. Dari ini ya. Oke. Jadi biar satu jalan Oke. rangkaian Satu ya. jalan Ya. rangkaian. Nah, jadi kalau yang di pemerintah tadi kan ada 4 pilar ya, Bapak sekalian ya. Yang pilar pertama simplifikasi proses bisnis pemerintah, yang kedua kolaborasi platform logistik, yang ketiga masalah payment pembayaran, yang keempat tata ruang di pelabuhan. Nah, ini PIC-nya dari Kemenhu, Pak. Kalau yang 3 ini dari tim NLA yang ada di Bea Cukai dan NSW. Oke, next Mas Taufik. Nah, ini Pak gambaran layanannya dari hulu ke hilir. Jadi sebelum impor inbound ya, itu ada SM perizinan, integrasi layanan perizinan. Jadi si importir sebelum masukin barang, ya dia urus dulu perizinan. Kalau misalkan harus ada perizinan, itu disinggalkan. Kenapa disinggalkan? Karena waktu ngurus perizinan ada kementerian lembaga terkait untuk pengeluaran rekomendasi, ada kementerian lembaga yang mengeluarkan izin final. Nah, yang ditanyakan sama Pak, waktu pengajuan ini si importir harus mengajukan kedua kementerian lembaga ini, yang ditanyakan sama juga. Makanya kita integrasikan di kita, gitu ya. Itu SM perizinan. Nah, terus tadi yang saya bilang, barangnya datang nih, dinaikkan ke kapal. Kita ada single submission atau integrasi layanan ke layanan kapal kedatangan maupun keberangkatan. SC pengangkut. Ini yang kita garap di NSW. Oke. Nah, terus yang kuning ini DO online kita juga ada yang garap. Itu tadi ya, untuk DO online yang kita fasilitasi, kita juga buatkan. Nah, terus waktu layanan barangnya ke bea cukai dan ke karantina, kita ada integrasi layanan quarantine custom atau SMQC yang kita sering sebut. Ini yang kita buat juga di sistem, kita kembangkan juga. Nah, terus ada SP2 online. SP2 online ini kan untuk pengeluaran ya, peti kemas dari terminal rilis keluar ya, dari TPS gitu kan. Ini juga kita buatkan. Terus, nah ini yang autogate, tracking, warehouse, ini lebih banyak sisi swastanya Pak. Operatornya ya. Artinya kalau autogate kan operator, tracking itu kan swasta gitu kan, warehouse swasta, vessel juga swasta, depo. Nah, ini lebih banyak diampu sama teman-teman tim NLA yang ada di Bea Cukai. Nah, kalau yang ini, Pak, kalau yang kita itu yang warna biru, Pak, pilar 1, Pak. Ya kan pilar 1 warna biru, pilar 2 warna kuning, pilar 3 itu pembayaran, pilar 4 itu tata ruang. Jadi pilar 1 itu yang biru-biru itu, Pak. Plus yang kuning itu DO sama SP2 itu kita kembangkan sistemnya. Makanya di sini nanti saya menjelaskan yang SM perizinan, pengangkut, QC, terus ada DO juga, ada QC saat ekspor gitu kan. Ada SM pengangkut saat berangkat. Seperti itu, Pak. Berarti ini yang ditanganin oleh LNSW cukup luas juga ya Pak. Lumayan Pak, dan lebih banyak emang kita ke pemerintah gitu. Benar. Jadi yang merah ini single billing tadi yang saya sebutkan gitu kan. Nah, ini juga ditenggarai supaya lebih efisien waktunya, supaya pemerintah juga tuh kalau untuk single billing ya tadi PNBP itu kalau yang kedatangan kapal sampai keberangkatan itu minimal ada 5 PNBP. Kalau disatukan jadi irit Pak pemerintah. Karena satu billing pemerintah kalau dibayarkan, pemerintah menanggung Rp5.000. Per piper gitu Pak. Per billing. Per billing. Iya. Jadi kalau 5 billing ya 25.000 gitu kan. Bayangin satu hari. Sebulan, setahun gitu Pak. Satu Indonesia. Satu Indonesia raya. Harus barang ya. Kalau layanan itu kita satukan, berarti dari 5 jadi 1. Ya tinggal jadi 5.000. Betul. Nah, penurunannya kan lumayan drastis Pak. Itu luar biasa planning ke depan itu. Iya Pak, benar. Makanya Jadal ini bagus banget. Makanya ini udah bagus banget lah. Makanya ini kan kalau kita lihat kan ada inbound, ya kan, terus ada outbound. Inbound itu impor, outboundnya nanti pas saat keluar nyambung gitu loh. Nah terus cobalah kita next lah. Nah nanti kita coba sekelas aja ya. Yang perizinan ya. Yang perizinan tadi Pak, yang sebelumnya ini yang harus sekuen, sekarang jadi integrasi. Kolaborasi gitu kan. Yang kiri itu untuk penerbit rekomendasi, yang kanan itu penerbit izin final. Ini kita satukan sama Pak. Ini monggo. Ini kan kita kasih untuk dibaca-baca juga ya. Intinya di sini ada integrasi layanan sehingga terjadi efisiensi. Next.
Nah ini untuk keberangkatan kapal. Nah tadi Pak, agen pelayaran itu sebelumnya masing-masing nih datang nih ke masing-masing ini ya, ke Masing-masing kementerian semuanya, lembaga, Pak, ya, ke sistem dari kementerian lembaga, perhubungan, bea cukai, imigrasi, Ya. KKP Ya, gitu ya, kan. ya. Nah ini dengan SM Mengangkut, itu akhirnya ya agen itu cukup ke sistem NSU saja, Ya. gitu kan. Ngasih satu tapi dapat 4 Sebar layanan. kemana. Itu. Iya. Ya kan? Itu yang Benar. sekarang Terus digadang-gadang untuk mempercepat iya, ya, mempercepat, waktu Pak. dan biaya ya, Pak. Nah, yang signaling tadi Pak, yang saya cerita, Ya. waktu datang, waktu berangkat gitu kan, Ya. kedatangan ini ada layanan jasa labuh, yang OP gitu kan, betul. terus ada jasa navigasi, VTS gitu kan. Nah, terus kalau di Kemenkes ada penerbitan COP. Nah, ini yang lingkaran itu Pak, itu PNBP Pak. Oh. Nah, terus BMBP kegiatan bongkar muat barang berbahaya kan itu juga ada, tapi ini opsional. Kadang ada, kadang nggak ada, karena kan yang dibawa kan belum tentu berbahaya gitu kan. Sampai dia dengan jasa terbit PHQC yang terakhir. Nah inilah baru kita wrap up, baru kita gabung PNBP-nya. Makanya di ini ada setelah penerbitan RK3 itu ada pembuatan billing. Yang billingnya itu kita satukan dari layanan yang Kemenhub, Kemenkes kita jadiin satu Iya, billingnya. artinya proses yang mestinya bayar satu-satu tadi Bener, digabung menjadi digabung satu, satu. berakhirnya di sini ini Pak ya. Bener. Nah sehingga apa? Layanan kasih dulu. Ya. Jadi layanan biar dikasih cepat. dulu, betul. Kan pemerintah udah pokoknya kita trust, Ya. kasih dulu layanan. Oke. Makanya di sini trust dan verify. Verify-nya di belakang gitu Pak. Verify-nya di belakang. Nah, nanti baru keluar billingnya gitu kan. Terakhir keluar SPB-nya. Terus lanjut biar cepat Ya, aja. oke. Nah, ini yang tadi yang domestik. Nah, nanti monggo yang dua inilah yang akan kita dalemin Pak nanti Pak, gitu ya. Yang untuk pengiriman barang antar pulau. Terus nextnya, nah ini yang tadi Pak yang saya bilang ke depan itu waktu pembuatan shipping instruction yang cargo owner atau apa forwarding ini. Iya. Waktu membuat 4A itu membuat shipping instruction Pak. Mm-mm. Nah itu memasukkan nomor-nomor SIPT Pak. Oke, per masing-masing itemnya Iya. ya, per masing customer Iya, yang penting dimasukkan aja, Oke. gitu kan. Nah, waktu menyampaikan si shipping line kan ke si forwarding kan bikin shipping instruction ke shipping line. Shipping instruction, Ya. Nah, betul. dari SI tadi shipping instruction akan jadi BL kan. Nah, Oke. BL itu yang dilaporkan saat berangkat ke Inapot. Oke. Gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau udah kita sambungkan itu nanti ada tuh nomor SIPT-nya Ah, nyambung dengan BL-nya. iya, Jadi iya, nanti kalau misalkan pemerintah ingin mengetahui detail barangnya, itu tinggal kita ya bermain data iya. aja kan. Jadi dari yang Sudah kalau ada. yang Ah, induknya sudah ada, satu, sudah nyambung. iya, Nyambung. dengan yang detailnya. Iya, Jadi, sudah nyambung gitu, bukan Pak. mempercepat aja tapi update data itu langsung. Datanya jadi valid langsung gitu valid. kan. Saya lanjutin dulu Pak ya, biar Oke, santai Pak ya. baik. Pak. Lanjut dulu. Oke. Nah, ini yang karantina, Pak. Nah, ini kita dasar hukumnya, Pak. Iya. Jadi Inpres 5 itu tahun 2020, tapi sebenarnya untuk MOU antara bea cukai dan karantina itu udah dari tahun 2019, Pak. Makanya ini udah dimandatorikan kalau layanan pengajuan PIB dan karantina ya jadi satu SMQC ini sudah dari awal memang kita sudah jalankan. Next Pak Taufik. Nah ini tadi kan yang tadinya masing-masing gitu kan, yang pemeriksaan di atas itu Pak itu nomor 2 itu pemeriksaan karantina selesai baru ada pemeriksaan bea cukai. Nah ini nggak bersama-sama. Iya. Nah, dengan SMQC makanya di sini dilakukan secara bersamaan joint sehingga inspection. tidak ada yang ditarik diperiksa karantina dibalikin besoknya ditarik lagi. Iya. Nah, itu biaya kan. Betul, Nah, ini jadi simple di sini, Pak. Oke. Oke, lanjut yang ini yang impor. Nah, ini keterangannya yang sebelumnya itu kemungkinan 4 hari. Kembali Pak Taufik. Nah, sebelumnya nih ya dari H-2, H1, H+2, H3 gitu ya. Iya. Ini jadi lebih simple lah. Tadinya harus PPK online dulu, pengajuan ke karantina dulu, baru ngajuin PIB. Sekarang pengajuan itu langsung ngajuin ke karantina dan PIB jadi satu. Dan pemeriksaannya pun kalau ada pemeriksaan bersama jadi satu. Lanjut dulu Pak Taufik. Oke. Nah ini step-stepnya nanti bisa dipelajarin Pak ya. Siap. Lanjut Pak Taufik. Nah ini yang ekspor tadi Pak Somin nanyain yang tadi ya. Iya. Bahwa ini jadi dulunya itu sendiri-sendiri juga, Iya. akhirnya kita satuin. Oke. Nextnya Pak Taufik. Nah ini jadi NSW di depan gitu kan, Oke. sehingga ya tadi barangnya sama, orangnya sama, yang ngajuin ya udah datanya sama aja kan, di satu tempat aja gitu kan. Next, nah ini DO yang terakhir seperti tadi Pak, yang sudah saya sampaikan.
Jadi monggo kalau misalkan ada forwarding yang punya proses bisnis merilis DO bergabung dengan kita, yang nggak punya sistem, monggo kita persilakan. Berarti sekarang udah bisa Pak ya? Sudah Pak, Udah sudah bisa, Pak, ya? sudah bisa. Jadi anytime kapanpun kita siap. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Erwin. Nih sebelumnya nih saya juga ada kesempatan lagi nih. Pak Erwin ya? Siap. Pak Erwin boleh minum dulu Pak sambil santai. Oh, iya, Pak Wibi, iya, iya, Pak Wibi iya. nggak ada minumnya. Oh di bawah. Iya, Sambil siap, minum siap. aja karena ini waktu juga masih cukup ya. Oke, saya beri kesempatan dulu kepada penanya yang berada di luar. Silakan, monggo Pak Hendro dulu. Bisa untuk yang manifest Pak. Yang manifest. Di manifest ya. Yang domestik Ini ya? saya melihat kok kayaknya banyak pekerjaan di bidang forwardingnya untuk menginput data manifestnya nih Pak. Kenapa Ya. nggak bisa dibikin pada saat pengekspor atau pengirim barang memasukkan dalam PEB itu otomatis kan sudah keluar Pak. Ya. Detail-detailnya Pak. Kenapa harus forwarding yang disuruh bikin ngisi ke manifest lagi? Itu rawan kesalahan menurut saya. Ya. Kenapa tidak di PEB yang di online kan itu langsung terangkum sistem detail diskriminasi barangnya langsung masuk ke manifest, tinggal forwarding mensubmit Ya. data itu, Ya. sehingga tidak terjadi kesalahan. Karena yang sering terjadi itu adalah kesalahan pengisian yang dilakukan oleh staff forwardingnya sendiri kadang-kadang, yang akibatnya pabrik yang kena imbasnya atau terhambat BL-nya atau segala macamnya atau koreksi manifest segala macam, ada BCF segala macam, akhirnya malah berantakan. Menurut saya sebaiknya mungkin dapat dicari jalan itu. Ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya seneng Pak Erwin bikin kayak begini dan kita sesuatu yang bagus memang kita harus optimis, nggak boleh pesimis. Ya. Cuman pengalaman kita dengan bea cukai ini sering error Pak. Itu cuman data bea cukainya tok antara eksportir dan bea cukai. Ya. Itu sudah sering error dan sering menimbulkan kerugian. BCF yang sampai kapal berangkat akhirnya kita kena denda, belum sampai selesai. Tetap kita yang disalahkan, alasannya ketidaksiapan data segala macam, padahal juga yang salah kadang-kadang forwarding atau pelayaran. Sekarang kan BL-nya telat, sehingga pasti BEB itu ada BCF. Ya. Nah itu juga harusnya ada asosialisasi terhadap pelaku NVOCC atau shipping line, agar dia pada saat booking itu sudah ada nomor BL. Oke. Ya. Iya. Ya di DO itu sudah ada. Jadi kita pelaku untuk PPJK mengisi PEB itu enggak perlu BCF. Iya. Nah itu yang sering kita temui kayak begitu. Ya. Memang sekarang masih ada keringanan dari bea cukai 3 hari setelah kapal berangkat. Tapi sebenarnya kalau saya baca perundangannya nggak ada. Mungkin ini nanti akan dihapus. Nah ini nanti jadi peluang golek duit Pak. Itu yang juga harus dihindari. Nah untuk INSW sendiri ini apakah sudah menyiapkan server atau apa kayak apa? Karena nanti sangkut pautnya ada departemen pemerintahan yang lain. Ini datanya nggak karu-karuan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Erwin. Monggo, mungkin Pak Erwin ini ada pertanyaan terkait dengan data manifest ya, yang tadi Pak Endro sampaikan bahwa kenapa nggak dari data-data PEB yang sudah atau PIB ya, data yang sudah diinput di dalam PIB itu kan seharusnya sudah bisa mencakup sudah ya. tercantum gitu ya Pak, Ya, sudah masuk di situ. benar. Mungkin tanggapan Pak Erwin terkait dengan itu, terus yang kedua dengan kaitan dengan sistem yang error, bolak-balik error. Sama ini kaitannya yang terakhir ini yang kaitan dengan PMK 155 ya, yang ekspor dengan tanggal BL. Karena biasanya sih mungkin nomor BL sudah ada Pak pada saat booking. Cuman nomor BL ya, tanggal BL yang kita sedang jadi masalah. Itu yang sering kali kita melakukan BCF berulang-ulang gitu Pak. Monggo silakan tanggapannya Pak Erwin. Ya. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Hendro. Pak Hendro. Ya. Ya. Izin Pak Hendro. Mungkin kita ke yang domestik dulu Pak Taufik. Yang satu lagi yang ini dulu ya. Jadi izin ya Pak Hendro ya. Jadi kita memang untuk yang proses bisnis ini kita fokus ke domestik dulu Pak. Belum yang ke ekspor Pak. Jadi yang ini Pak sebenarnya kita ingin mengurai tadi ya. Pengajuan oleh cargo owner ke sistem SIPT itu kalau kita analogikan aja Pak ya, itu seperti bikin PEB. Si cargo owner bikin PEB, tapi ini cargo owner bikin SIPT. Karena ada Permendak 92 tadi. Gitu ya. Nah, nanti cargo owner waktu menyampaikan kepada forwarding itu hanya barang plus dokumen SIPT-nya. Gitu loh. SPT-nya kan cargo owner kan banyak nih. Jadi 100 cargo owner ke tempatnya Pak Usni misalkan. Pak Usni kan tinggal 100 SPT kan. Nah, waktu dapat barang dan SPT-nya
Pak Husni pasti akan pesan kontainer pelayaran gitu kan, Ya. membuat shipping instruction. Oke. Nah, Pak Husni tinggal masukin nomor SIPT-nya saja, Pak. Jadi nggak masukin barangnya lagi, Pak. Enggak. Jadi nomor SIPT-nya saja. Karena waktu bikin shipping instruction itu kan supaya bisa nyambung dengan data detailnya, masukin aja nomor SI-nya di situ. Gitu kan. Nah, bagus lagi kalau misalkan nomor SIPT itu ternyata udah secara online bisa ditarik. Jadi nggak nginput satu-satu nomornya. Iya. Nah, itu lebih bagus lagi nanti ke depannya gitu kan. Nah, gitu bikin shipping instruction sudah ada nomor SIPT-nya, ini kan akan nyambung nih ke BL-nya karena SI akan jadi BL. Iya. Ya kan? Betul. Nah, waktu shipping line itu menyampaikan ke Kemenhub di SSM pengangkut, Iya. dia menyampaikan BL-BL-nya kan. Iya. Begitu udah lengkap penyampaian pengajuan permohonannya, baru akan dapat SPB. Iya. Nah, SPB tersebut kan nyambung dengan BL-BL-nya. Iya. Ya kan? Berarti nanti karena SPB nyambung dengan BL, BL nyambung dengan shipping instruction, shipping instruction nyambung dengan Manifest. SIPT. Oh, iya. Iya kan? Iya. Ini nyambung semua kan? Jadi sebenarnya forwarding nggak perlu nginput barangnya lagi, Pak. Gitu, Pak. Nah, Kedepannya, ini Pak, ya? kedepannya nggak perlu. Karena udah di depan tuh udah detail datanya diisikan, karena yang tahu barangnya, jumlahnya itu kan si pemilik barang Pemilik barang. yang menginput gitu, Pak. Nah, itu yang kita wajibkan sebenarnya. Jadi forwarding yang di tengah-tengah gitu kan, apalagi shipping line yang udah nggak tahu apa-apa lagi nih. Kalau barang di dalam kontainer udah waktu datang udah disegel gitu kan, sudah tahu barangnya apa, tanggung jawab lagi kalau barangnya itu ternyata ada barang ilegal, ya repot juga itu kan. Nah, itu intinya seperti itu, Pak. Jadi pemilik barang yang tahu barangnya dialah yang menginput di awal, Pak. Nah, si forwarding itu tinggal hanya menginput nomornya. nomor-nomornya saja. Nomornya saja. Bikin SI. Nah, SI akan jadi BL. Nah, BL akan jadi watak keberangkatan. Iya. Nah, di mana nanti di N-nya dapat SPB. Iya. Nah, SPB itu nyambung semua sampai SPT-nya. Sehingga nanti Kemendak di atas akan kita alirkan juga nomor SPB-nya. Atas SIPT yang udah jadi. Oh, SIPT ini SPB-nya nomor sekian tuh. Iya. Jadi realisasi bahwa barang itu berangkat pakai kapal itu sudah benar-benar terjadi. Oke. Begitu, Pak Husni. Dan ini sebenarnya, Pak, nanti akan kita analogikan akan kita terapkan juga ke depannya, Pak, di ekspor, Pak. Jadi nanti yang diekspor itu sama tuh. Kalau SPT itu diekspor namanya NPE. Nah, NPE itu kalau bisa forwarding yang membooking slot ke pelayaran itu masukkan NPE-nya saja, Pak. Iya, kalau di LCL, Pak. Kalau kita bicara di LCL, itu ada PKBE-nya, Pak. Ada PKBE-nya, Ada PKBE. benar. Jadi PKBE adalah kumpulan dari masing-masing NPE, ada PKBE. PKBE-nya ini yang akan kita sampaikan kan gitu, Pak. Benar, Ya, benar. jadi terikat semua. Terikot. nyambung. Jadi artinya taruhlah yang diajukan PKB-nya Ya, di artinya dalam PEB ini kan dilakukan oleh para siper-siper nih. Iya, benar. Nah, kita kan konsolidator saya booking nih LCL, booking ke pelayaran full container kan. Iya. Ini masuk beberapa dokumen PEB-PEB-nya mari saya mintakan. Iya, Sama benar. saya sebagai konsolidator saya bikin PKBE. Ya. Nah, PKBE jadi, PKBE ini kan sudah ada bisa masuk pintu ke gate benar. pelabuhan Benar. karena ada PKBE-nya sudah Iya. jadi dan isinya di dalamnya sudah dijelaskan. Benar. Seperti itu Nah, kira-kira, Pak. benar, Pak. Tinggal waktu booking slot kapal tadi Iya. masukkan aja nomor PKBE-nya misalkan ya Yes. ke dalam Iya. shipping instruction supaya Iya. nanti bisa shipping instruction jadi BL lagi. Iya. Sehingga ke depannya kalau ditanya gitu ya, eksportir berapa nomor BL Iya. kamu? Ya nggak perlu ditanya lagi karena udah nyambung datanya gitu loh. Oke. Ke depan seperti itu, Pak. Oke. Jadi lebih apa ya? Lebih simple lagi lah. Iya. Nggak ada lagi ya ke depannya diharapkan gitu. Tidak ada lagi BCF 305 Iya. gitu, Pak Hendro. Clear, Pak? Yang itu, Pak ya? Ada tanggapan Pak Hendro? Monggo silakan. Oke. Ya terus yang error, Pak. Oke, Pak Erwin sebentar. Monggo. Berarti SIPT ini atau shipping instruction ini nanti yang isi adalah shipper ya? Kalau SIPT-nya shipper, Pak. Berarti si shipper ya? pemilik barangnya dulu, Berarti Pak. bisa dikoreksi juga ya, karena kan data shipping instruction itu kan pada awalnya adalah cuman bisa diisi general cargo. Iya, makanya, Ya kan? Pak. Nah, ini gini, Pak. Jadi kalau Pak Hendro nanti sebagai forwarding waktu mau ngisi SIPT ngomongnya karena di inapotnya itu nggak bisa lengkap datanya, ngomong general cargo aja nggak masalah, Pak. Oh, artinya masih dalam waktu proforma masih boleh ditulis general cargo sampai Iya. benar-benar Yang penting realnya. waktu ngisi nama barang kan general cargo nggak apa-apa. Yang Iya. penting tadi nomor SIPT bisa masuk ke dalam waktu pembuatan SI-nya. Jadi nomor SIPT itu bisa masuk ke layanan untuk pembuatan SI. Nomor itu dimasukkan ke situ supaya nanti event
forwarding itu mesen kontainer ngomongnya general cargo, tapi sebenarnya secara detail kita udah bisa nyambungin datanya, Pak. Begitu, Pak. Oke. Gitu ya, Pak Indro ya? Oh, jadi itu bukan menjadi data nanti untuk PL ya berarti ya? Iya, Jadi PL itu cuma itu hanya yang- connect dengan apa namanya istilahnya perizinan pelaporan barangnya ya? Iya, itu as is aja sebenarnya sih nggak ada masalah juga, Pak. Yang penting I nanti see. data detailnya itu bisa kita kawinkan, Pak. Oke ya. Lanjut Pak. Oke. Gitu, Pak. Terkait dengan CESA-nya, Pak? Nah, CESA error ini sebenarnya saya nggak bisa jawab, Pak, karena Oh, saya gitu di ya? NSW nih, Ini Pak. banyak yang ditanya harusnya Pak ini Mas. Ini sering kali teman-teman banyak yang Tapi menanyakan. intinya Yang gini, Pak. dijawab yang Kalau kaitannya INSW, apakah sudah ini? Oh apa, iya. Sudah siap jadi atau memang bagaimana? INSW itu akan terdampak juga, Pak. Kalau CESA itu error, Pak Hendro. Karena apa? Ya pengajuan PIB terus ada izin-izinnya itu semua di INSW gitu kan. Iya, betul. Tapi begitu CESA-nya error, kan kita kirim datanya ke CESA, Pak. Iya. Nah, nggak bisa diproses gitu kan. Nah, itu kan ya menghambat juga di kita juga akan jadi pertanyaan juga. Karena pengguna jasa itu banyak berhadapannya dengan NSW kan. Iya, betul. Ini gimana nih kok nggak keluar-keluar nomor ininya gitu Pak Hendro ya. Tapi intinya gini Pak, kalau error sebenarnya kita udah namanya ada BCP Pak. Business Continuing Plan. Gitu ya. BCP itu wajib artinya dibuat jika terjadi kondisi kahar, itu apa yang harus dilakukan. Oh, ada gitu. Nah, ya. itu apa, ada, Pak. Boleh Mekanisme. itu Nah, kiat-kiat itu. kalau di lagi error ini ya. Kalau di kami BCP itu Pak, jadi ini sebelum masuk ke BCP yang benar-benar kahar Pak ya. Iya. Di Indonesia itu sebenarnya ada layer-layer Pak. Hmm. Layer untuk penempatan sistemnya ada di mana. Jadi yang pertama itu kita punya DC Pak. DC itu data center itu ada di Kemenq. Oke. Itu untuk yang layer pertama orang mengakses itu ke situ untuk bikin PIB, bikin perizinan apapun itu ke DC. Kayak big datanya, Pak ya. Nah ya pokoknya di data center itu di Kemenq ada. Nah kalau di DC-nya itu down, kita ada backupnya namanya DRC Pak. Apa itu, Pak? DRC itu sama. Jadi format bentuknya sama Pak, Iya. cuman tempatnya beda. Oke. Kalau yang di sini tadi ada di Kementerian Keuangan di Banteng, kalau DRC ini ada di Balikpapan. Oh, oke. Tempat servernya juga Pak. Iya. Jadi kalau misalkan ini error, ini kita langsung switch ke sini, sehingga tetap layanannya secara online. Iya. Nah nanti begitu DRC juga ternyata bermasalah, ini kita punya layer lagi Pak. Kita sewa tempat juga. Jadi kalau nggak salah ada. Berlapis-lapis ya Pak. Iya Pak, karena kalau kita berlapis-lapis error, ya. nah ini bisa Se-Indonesia, stuck Kak. se-Indonesia Stuck Pak, se-Indonesia. nggak jalan. Iya. Ya kan pernah kejadian juga Betul, kan. betul. Waktu CSA-nya error seminggu itu Iya, gimana Pak? itu. Nggak pusing gitu. Iya, Pak, iya. Kalau terkait CESA lagi nih, ini karena banyak sekali anggota yang penasaran mengenai CESA ini ya. Apakah ada Pak yang memang mengaturkan lah ya, mengaturkan bahwa semisal CESA ini error dalam kurun waktu beberapa jam, itu bisa dilakukan secara manual. Apakah ada payung hukumnya di Bea Cukai itu? Ada Pak. Jadi sudah di ini Pak. Jadi memang kalau dalam beberapa jam itu nanti ada statement Pak. Statement dari pejabat bea cukai ya menyatakan bahwa oh ini lagi keadaan kahar sehingga itu bisa dimanualkan. Karena gini Pak, ini emang impactnya jadi besar Pak. Kalau itu nggak ada statement itu Pak, itu nanti kalau misalkan ada yang paling terdampak itu perusahaan cukai Pak. Iya. Cukai itu kalau bayar cukai itu Pak, itu bukan sejuta, 2 juta, ratusan juta, tapi bisa miliar, bisa triliun Pak. Iya. Begitu telat Dampaknya luar biasa. sejam aja itu kena dampak dendanya triliun dikali denda. Nah itu parah Pak. Makanya harus ada statement. Kalau ada statement itu terjadi keterlambatan karena memang bermasalah di bea cukainya. Itu ada Pak. Jadi ada statement yang dikeluarkan oleh pejabat bea cukai. Oh ini lagi bermasalah. Nah nanti bisa kembali ke manual. Seperti Berarti itu. prinsipnya kita garis bawahi, apabila CESA error berarti bisa Pak ya Ada, Pak. mengajukan untuk manual. Nah, Karena kadang-kala kan kita juga ya ini maaf ya Pak ya, kadang-kadang ya petugas bea cukainya sendiri tidak bisa memberikan pelayanan seperti itu. Iya, iya, Hanya bisa bicara menunggu CESA. Nah ini, Normal, nah kan? berarti kalau itu sebetulnya regulasinya memang ada, Ada, Pak. ada aturannya atau memang
Ada Pak. Ada. aturannya Pak. Cuman saya lupa nomor berapa Pak. Nah, nomor berapa? Berarti ada aturan nih jelasnya Pak ya. Teman-teman Oke, bea oke. cukai maksud Ya. saya. Siap, makasih Pak, makasih. Iya. Oke. Makasih. Terakhir kaitan yang tadi PMK 155 itu Oh, yang iya. ada Yang ada ekspornya ya? Ekspor ya, karena kan biasanya masih yang sering problem itu terkait dengan nomor BL, nomor booking BL sudah nomor ada. BL, hanya Tanggalnya. tanggal BL yang sering Iya. bermasalah, Pak. Nah, ini yang kemarin kita diskusikan juga sebenarnya Iya. Pak Husni ya dengan Pak Vita ya dari Iya. Kasudit Ekspor yang ada Iya, di kantor pusat bea cukai. Nah, ini sebenarnya Pak kalau emang kita nanti bisa integrasikan, jadi domestik ini sebenarnya ini jadi cikal bakal dulu Pak. Jadi emang kita belum Pak untuk Iya. mengarah ke sana ya. Iya. Kalau domestik ini udah bisa berjalan dengan tadi ya nomor SPT itu bisa masuk ke Iya. ke dalam SI. Saya harapkan juga nanti ke depannya kita bikin proses bisnis itu gitu loh. Oke. Jadi waktu booking slot nomor PKBE atau nomor NPE itu bisa masuk nih ke dalam layanan tadi ke shipping line-nya. Iya. Supaya nanti begitu shipping line itu udah masuk informasinya, Oke. itu bisa kita langsung isikan nih nomor-nomor BL tanggalnya kan kalau udah jadi BL tanggalnya kan udah pasti itu Pak kalau dari Iya. shipping line kan. Betul. Karena memang pemilik datanya emang dari shipping line kan. Iya. Gitu kan. Betul, Nah, betul. begitu udah dapat informasinya, ya udah itu tinggal kita masukin aja ke dalam PBPB-nya. Jadi diharapkan nggak ada BCF 305 lagi Betul. gitu, Pak. Nah, itu yang sering jadi kendala buat teman-teman Bener. semua itu, Pak. Benar. Oke, baik. Saya masih ada waktu beberapa kurang lebih sekitar 10 menit lagi ya, 10 ya. Saya coba kasih kesempatan yang teman-teman lain boleh bertanya. Makasih Pak Erwin, salam kenal. Saya kebetulan pengurusnya Pak Wibi juga. Ya, kebetulan saya lihat dengan sistem yang sudah digadang-gadang ini sudah luar biasa sih Pak. Tapi yang saya pertanyakan ini kan dari zamannya Sikloknas, sekarang NLE. Lah, apakah Pak Erwin juga meyakinin sistem ini akan berjalan? Apakah mengikuti pemerintahnya akan baru? Pertanyaan saya itu aja. Isinya ini kan semua teman-teman sudah di-aware kan atau disosialisasikan ya. Saya berharap kan sistem ini sudah bagus dan bisa berjalan. Tapikah nanti sudah semua prepare dengan bergantinya tahun politik? Nah, ini yang apa ya? Yang kita sudah lalui beberapa kali ini nggak bisa jalan karena kan terus terang Bea Cukai ini kan satu sisi sebagai kepala yang menjalankan sistem NLE dan ISW ini. Lah, saya tahu banget dengan kondisi sekarang kan masing-masing birokrasi ini kan punya ego sektoral masing-masing. Nah, ini kan juga harus dibahas Pak. Bapak menyampaikan atau semua tim menyampaikan dengan baik semua nanti tahun 2024 nggak jadi. Nah ini gimana Pak? Pandangan Bapak selaku Pak Erwin sendiri di pusat seperti apa? Apakah memang ini harus targetnya kapan sih akan jalan? Apakah 2023 tengah, 2023 akhir atau 2024 awal? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, langsung Pak. Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan berat, Berat nih, nih, Pak. berat ya. Udah panjang ya. ke arah politik soalnya. Angkat Pak ya, angkat ya. Iya, izin Pak Erik, saya sih nggak masuk ke ranah politiknya Pak. Iya. Tapi yang saya cermati gini Pak, kalau kita lihat tadi ya, inbound outbound project atau program-program NLE itu kan sebenarnya menyambungkan logistik semuanya lah dari Supply chain. supply chainnya dari Ya. hulu ke hilir gitu Pak ya. hilir. Dan ini sudah diinstruksikan oleh Presiden dengan tadi ya nomor 5 tahun 2020. Nah, memang industri itu Pak target atau berakhirnya itu di tahun 2024 Pak. Oke. Nah, tapi pimpinan-pimpinan itu menyampaikan ini harus sudah berjalan semua di tahun 2023 tahun ini di bulan Oktober Pak. Oke. Jadi harus sudah running semua. Iya, iya. Itu targetnya Pak. Iya. Tapi hanya udangan bulan ini gitu. Iya, karena memang apa ya? Ini tuh sebenarnya pondasi Pak. Kita masang pondasi gitu loh. Iya. Karena yang selama ini sistemnya itu belum beres gitu ya. Ini pondasinya kita beresin, gitu loh. Oke. Supaya nanti apa ya? Ini bisa jadi dasar untuk semua kegiatan logistik itu udah jadi ada lebih tertata Betul. sistemnya, gitu loh. Nah makanya diharapkan tadi oleh pimpinan itu di 2023 ini harus sudah jalan semua. Makanya kalau nanti ada pergantian, ini udah jalan sistemnya Pak. Iya. Itu Pak. Ini, Pak Erik, ya Pak Erik ya. Iya. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya terkait dengan sistem
yang sedang dibangun, yang dibangun dari Lembaga Nasional Single Window yang mengintegrasikan dari beberapa lembaga atau kementerian, bisa ditanyakan di sini. Silakan, saya buka kesempatan lagi kepada teman-teman. Masih adakah? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanyakan, Pak Wibi ada mau yang ditanyakan kembali? Ini memang saya targetkan tadi 1,5 jam. Betul, sekarang sudah masuk jam 14.31, tadi kita naik jam 1, Pak. Iya. Jadi waktunya memang betul-betul tepat, sudah pas banget. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan kembali, saya host di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Erwin dan tim. Di belakangnya ada tim, ada orang hebat juga di belakang kita nih. Namanya Pak Taufik, cuman beliau bersembunyi di belakang ini. Terima kasih Pak Taufik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir secara offline di Rumah Logistik, dan harapan kami apa yang tadi disampaikan Pak Erwin ini menjadikan pandangan buat kita ke depan bahwa mau tidak mau digitalisasi itu sudah satu keniscayaan dan keharusan untuk poinnya adalah untuk bagaimana supaya bisa menjadi logistik itu efisien dan efektif. Intinya seperti itu. Harapan kita ke depan bisnis-bisnis kita juga jangan sampai tergulung oleh zaman. Kalau kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan tergulung oleh zaman. Untuk itu, dengan adanya informasi saat ini yang disampaikan oleh Pak Erwin, walaupun ini belum mandatory dan berjalan secara keseluruhan, tapi ada beberapa yang sudah berjalan dan kita ketahui bersama. Mudah-mudahan dengan adanya informasi lebih awal, kita sudah memprepare apa-apa yang harus kita lakukan. Dan kalau pemerintah saja sudah bersinergi, sudah melakukan sinergi dengan beberapa kementerian, apalagi kita hanya pelaku-pelaku logistik juga harus bersinergi. Kuncinya bersinergi ya Pak Wibi ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya juga kasih catatan buat teman-teman semua bahwa kita sudah punya rumah logistik. Ini tidak angker. Tempat ini bisa digunakan untuk sosialisasi ya Pak Wibi ya. Selain sosialisasi Semua apalagi anggota. nih? Untuk semua anggota bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Silakan menggunakan dan silakan berhubungan dengan tim sekretariat. Insya Allah kami akan coba memanfaatkan tempat ini yang sudah ketua umum kita ini luar biasa, larinya sangat cepat, merubah gambaran sekretariat yang semula itu tidak begitu banyak orang datang. Harapannya tempat ini adalah tempat untuk kita enjoy diskusi, membahas tentang logistik. Dipersilakan ke depan nanti Pak Somin kita akan undang juga nih untuk bicara dari GPI ini karena ada di mana-mana Pak. Harus ini. Oke ya. Oke, dari saya itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian atau menyambut Bapak Ibu sekalian semua. Sekali lagi Pak Erwin, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam teman-teman nanti di Jakarta. Dari saya Husni, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Makasih Pak Husni. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tanjung Perak, tepi laut.